Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah jalla anin nadhiri wasyabihi wal mathil wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam yang baik ini insyaallah kita bersama-sama kembali untuk membahas hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang kita sudah tahu hadis-hadisnya kumpulan dari Jawami'ul Kalim. Lafadznya singkat akan tetapi maknanya begitu luas, yang mudah-mudahan kalau kita bisa memahami, menghafalkannya, insya Allah kita termasuk orang-orang yang sudah paham meskipun secara mujmal agama kita ini. Oleh karenanya kita harus bersyukur dengan lisan kita, kemudian kita yakini semua kenikmatan yang kita rasakan ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala mutlak. Bukan karena kita orang yang panjang qiyamul lailnya, bukan karena kita ini orang yang rajin menuntut ilmu, tapi semua itu nikmat-nikmat yang kita dapatkan, mulai dari nikmat sehat, nikmat kecukupan, nikmat waktu, dan termasuk nikmat kita bisa menuntut ilmu, semua ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala mutlak dan harus kita yakini. Oleh karena itu kita ucapkan alhamdulillah, kemudian kita senantiasa syukuri nikmat ini dan kita gunakan untuk berbuat baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat yang seperti ini senantiasa kemudian menyertai kehidupan kita sampai kemudian kita dicabut nyawa kita oleh malaikat maut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang akan kita bahas adalah hadis yang ke-10, dan hadis ini termasuk hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, yang telah kita bahas kemarin, salah satu sahabat yang menuntut ilmu, sahabat penuntut ilmu yang beliau mengejar ketinggalannya di dalam menghafalkan hadis. Beliau masuk Islam pada tahun ke-7, sekitar 4 tahun bertalaki kepada Nabi SAW dan bisa meriwayatkan sekitar bahkan lebih dari 5.000 hadis. Ini sudah kita sampaikan. Maka qala al-muallif rahimahullahu taala fi kitabih Arba'in An-Nawawiyah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik.
Wa innallaha amaral mu'minin, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang mukmin, bima amara bihil mursalin, sebagaimana Allah memerintahkan para rasul. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman dengan memerintahkan rasul, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah dari apa-apa yang baik, wa'malu salihah, dan kerjakanlah amal saleh. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari makanan yang baik apa-apa yang kita rezekikan kepada kalian. Tsumma dzakara ar-rajul, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang laki-laki yutilus safar, sedang melakukan perjalanan yang jauh, ya. Asy'asha aghbar, yang kemudian pakaiannya, rambutnya kusut dan berdebu. Yamuddu yadai ila sama, meninggikan, mengangkat tangannya ke langit, ya. Kemudian mengucapkan ya Rabbi, ya Rabbi. Dia mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi. Wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya pun haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya pun haram. Wa ghudhiya bil haram, bahkan suplemen makanannya, camilannya pun haram. Fa anna yustajabulah, maka bagaimana dia itu kemudian bisa dikabulkan doanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang sangat agung yang perlu kita hafalkan dan kita pahami, ya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha baik. Jadi thayyib, jamaah, termasuk salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nama yang ada di Asmaul Husna itu At-Thayyib, yaitu maha baik. Maka Allah tidak menerima kecuali yang baik. Kalau seandainya ini nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu nama At-Thayyib, maka kita bisa beribadah dengan nama ini. Kita bisa berdoa dengan menyebut nama ini. Kita juga bisa memberikan nama anak-anak kita atau tetangga-tetangga yang mungkin minta diberikan nama anaknya dengan Abdul Thayyib. Kenapa? Karena ini adalah Asmaul Husna. Jangan kemudian malah sering diplesetkan. Kadang-kadang ada tetangga yang mungkin suaminya nggak pulang-pulang dikatakan Bang Thayyib. Diplesetkan, bukan At-Thayyib nama Allah yang bagus, jadi Bang Thayyib dia itu ternyata. Itu kerjaannya orang Yahudi, suka seperti itu, meleset-melesetkan, ya. Dan At-Thayyib ini maknanya sangat bagus, maha indah, yang jauh dari kekurangan, jauh dari keburukan. Ini At-Thayyib yang kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Dari nama ini kita kemudian bisa memahami, jamaah yang dirahmati Allah, bahwasanya Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Kalau yang buruk-buruk tidak akan diterima oleh Allah. Apa itu yang buruk? Yang buruk adalah sesuatu yang bercampur dengan syirik. Yang buruk adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah. Yang buruk adalah yang menyelisihi syariat Islam. Jadi apa itu amalan soleh? Amalan soleh, jamaah yang dirahmati Allah, kita semuanya sudah paham, yaitu yang paling ikhlas dan yang sesuai dengan sunnah, sesuai dalam firman Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata ulama kita Fudail ibnu Iyad, yang disebut ahsanu amala akhlasuhu wa aswabuhu. Amal perbuatan kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yakuna khalisan shawaban, sampai kemudian amal itu khalisan, murni. Murni untuk apa? Untuk Allah. Shawaban, yang benar sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diartikan sesuatu yang baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya,
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi, memerintahkan rasul untuk makan makanan yang baik. Begitu juga Allah memerintahkan kaum muslimin untuk memakan makan yang baik. Jadi di sini ada 3 poin. Yang pertama, innallaha thayyib. Sungguhnya Allah Maha baik. Yang kedua, la yaqbalu illa thayyiban. Enggak akan menerima kecuali dari yang baik-baik. Kecuali yang baik-baik. Jadi ada 3, kemudian ditutup dengan kalimatnya, ya, ditutup oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qulu minat thayyibat, makanlah yang baik-baik. Yang pertama, innallaha thayyiba, Allah itu yang maha baik, tidak menerima kecuali yang baik, maka makanlah yang baik. Kenapa seperti itu? Karena seseorang tidak mungkin bisa beramal baik, jamaah yang dirahmati Allah, kalau tidak memakan yang baik. Karena pokok pangkal sesuatu, sumber kebaikan itu dari makanan yang baik. Bahkan kita sekarang ini, malam ini bisa sama-sama hadir di tempat yang insya Allah barokah ini, meninggalkan rumah kita, meninggalkan TV kita, meninggalkan aktivitas kita semuanya. Ini semuanya karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian karena makanan yang baik. Karena kalau seandainya jamaah yang dirahmati Allah, ya, kita ini jauh dari makanan yang baik, maka seperti yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, inna fil jasadi mudghah. Sungguhnya di dalam tubuh kita ini ada segumpal darah. Idza saluhat saluhat jasadul kullu, wa idza fasadat fasadal jasadul kullu. Seandainya satu gumpal ini rusak, maka semua jasad ini rusak. Apa itu? Kalbu, yaitu jantung. Jantung itu memompa darah. Nah, darah ini kalau diambil atau dihasilkan dari yang haram, maka dia akan disalurkan ke otak kita, mikirnya yang haram. Kalau hasilnya yang haram, disalurkan ke mata kita, melihatnya yang haram. Disalurkan ke tangan kaki kita, tempatnya ke haram, maka berat diajak kajian. Udah dipaksa-paksa sampai di tempat kajian, ya enggak sambung. Mbah niku tidur, mbah niku kemudian enggak kerasan. Kenapa? Berat. Diajak untuk baik itu berat. Sedangkan makanan yang baik, kata ulama, ya, wa inna aklal halali yunirul qulub. Makanan yang baik menyinari hati, menjadikan hati bisa kemudian khusyuk, ya. Maka dikatakan mustahil, ya, kalau orang yang makanannya terus haram, kemudian ya mereka bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mana bata min suhtin fannaru aulabih. Apapun yang tumbuh dari daging kita ini dengan harta yang haram, makanan yang haram, maka masya Allah yang paling berat itu apa? Neraka. Jadi mau dibawa ke surga berat. Kenapa? Karena udah jalannya ke neraka, ya. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, pelajaran dari hadis ini sangat penting. Jangan sampai kita menyuapkan sesuap makanan di mulut-mulut anak-anak kita, kecuali ya kita pilih yang paling halal. Kita pilih yang paling halal. Kenapa? Karena mereka semuanya masih suci, jamaah yang dirahmati Allah, ya. Mereka masih suci. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhadwidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi. Jadi terserah bapaknya, yuhawidanihi, menjadikan dia seorang Yahudi, au yunassiranihi, menjadikan dia seorang Nasrani Kristen, au yumajjisanihi, menjadikan dia Majusi. Mungkin pakaiannya, badannya, kulitnya orang Indonesia kelihatan Muslim, tapi tingkah lakunya seperti orang-orang Yahudi, seperti orang-orang Nasrani, ya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Sangat berpengaruh, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, falyanzuril insanu ila ta'amih, maka lihatlah manusia dari apa yang dimakannya, ya. Harus kemudian dilihat. Maka jangan sampai kita, ya, menyuapkan anak-anak kita dengan makanan yang haram. Istri-istri kita pengen memiliki anak yang cerdas, yang pintar, ya.
yang taat, rajin beribadah, usahakan jangan sampai kita berikan makanan yang memang kita ya belum begitu tahu ya ini halal atau haram. Usahakan kalau bisa memang betul-betul tidak ada syubhat, seperti bapaknya Imam Bukhari. Jadi bapaknya Imam Bukhari ketika dalam kondisi naza, sekarat, itu dia memberitahu, wallahi saya tahu 100% ya tidak ada satu dirham pun yang masuk ke dalam perut ya anak saya atau saya kecuali itu adalah ya halal. Nah, akhirnya hasilnya kayak Imam Bukhari. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala mengatakan dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam ya, bahwasanya hadis ini mencakup suatu yang sangat ya luas, termasuk amalan kita, doa-doa kita, penghasilan kita, pekerjaan kita, yang intinya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima dari kita semuanya ini kecuali sesuatu yang kita ya berikan yang baik-baik untuk Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala juga sudah berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya yang Allah Subhanahu wa taala terima adalah dari orang-orang yang bertakwa. Ada lafaz innama. Innama yaitu adatul hasr yang artinya hanya ya dari orang-orang yang bertakwa saja ya. Jadi termasuk sedekah seandainya ada orang yang bersedekah dengan harta yang tidak halal. Contohnya dengan harta yang gulul, gak akan diterima oleh Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la yaqbalu sholata biduni tahur. Allah tidak akan ya menerima salat ya orang yang tanpa bersuci, wala shadaqah min ghulul, dan juga sedekah yang kemudian diambil dari ghulul. Ghulul itu apa? Ghulul itu adalah ya, harta yang ditilap. Ini di Asbabul Wurudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menceritakan tentang adanya mujahid yang kemudian menilap, mengambil barang rampasan sebelum dibagikan oleh pimpinannya. Jadi kalau zaman kita umat Nabi Muhammad ini kalau ada jihad kemudian ada barang rampasan maka halal. Kalau dulu zaman selain Nabi sallallahu alaihi wasallam haram, ya, diharamkan. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya wa uhilla liya al-ghanaim, dihalalkan ghanimah. Nah, ghanimah ini halal kapan? Ketika selesai peperangan dan yang membagikan adalah pimpinan. Tapi mungkin ada mujahid yang kemudian ya mereka ini terjatuh di dalam fitnah dunia dan mengambil ghanimah sebelum dibagikan. Kalau seandainya mereka taubat dan pengen menyedekahkan ghanimah ini, maka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus sesuatu yang halal. Maka pernah ada kisah yang sangat terkenal dari Imam Abu Hanifah. Seorang yang mencuri buah dari pohonnya Abu Hanifah rahimahullahu taala. Abu Hanifah seorang ulama. Kalau ada orang yang mengambil, dia khusnul dan mungkin dia kelaparan, mungkin dia ya lagi sangat lapar. Akan tapi orang yang mencuri ini aneh. Yang ngambil ini banyak, dimasukkan ke kantong, ya, banyak. Akhirnya Abu Hanifah tetap mengedepankan husnudzon, cuman dia pengen kemudian bertabayun. Dia ikuti dari belakang. Ketika dia keluar, diikuti keluar sampai jalan jauh. Ternyata di pinggiran jalan di situ ada orang-orang miskin. Kemudian dia keluarkan kontongannya, diambil satu persatu buahnya dan dibagikan oleh orang-orang miskin di situ. Maka ditangkaplah orang itu oleh Abu Hanifah. Kenapa? Karena dia mencuri. Dikiranya adalah untuk makan karena dia lapar. Ditanya sama Abu Hanifah, kamu tadi yang mencuri? Iya. Lah kok kamu nggak makan? Kamu bagikan orang? Nggak apa-apa. Ini kan mencuri syar'i. Lah kok mencuri syar'i? Bagaimana? Abu Hanifah belajar berpuluh-puluh tahun nggak pernah dengar ada istilah mencuri yang syar'i. Sekarang banyak yang syar'i, pacaran syar'i, ya. Mencuri syar'i. Pokoknya dikasih syar'i semuanya ya. Ya. Yes, pokoknya syar'i. Akhirnya apa? Setelah lah bagaimana kok bisa syar'i? Coba aku ajari mencuri syar'i. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Ya. Barang siapa yang datang dengan kebaikan itu mendapat 10 pahala. Saya mencuri dapat 1 dosa. Kemudian saya bagikan dapat 10 kebaikan.
Ya. Saya rela, ridho dapat 1 dosa tapi dapat 9 ya kebaikan. Saya sauri tadi masih nyisa berapa? 1. Berarti belum paham hadis ini katanya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita memiliki harta yang sudah ada di kantong kita, ada di rekening kita, ada di simpanan kita, terus kita pengen bertaubat, tidak dengan bersedekah. Dan ulama-ulama tidak ada yang kemudian ya memerintahkan untuk bersedekah, tapi takhallus. Takhallus itu apa? Ya artinya kita berlepas diri dari harta itu. Mungkin kita berikan untuk membangun jalan atau membangun sesuatu yang baik, tapi tidak kemudian dengan niat sedekah, tapi niat taubat. Maka kita akan dapat pahala dari taubat. Ya. Bukan kemudian dengan sedekah. Jadi memang kita harus kemudian membersihkan harta-harta yang memang tidak halal bagi kita. Ya. Jadi kita bertakhallus membersihkan itu. Dan itu sangat penting. Kadang-kadang kita meniatkan taubat. Dan saya sering ditanya mulai dari yang kemudian kerja di ya biasanya kan bawa jamaah gitu ya. Ada yang punya jabatan itu. Yang mereka debat. Enggak apa-apa kan Ustadz korupsi segini ya. Tapi kemudian kita kasih bantuan untuk bangun masjid segini. Ya enggak boleh, Pak gitu. Lah kan katanya 1. Bahkan bacakan fasih dengan ayatnya. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah, seperti 1 butir biji ya. Ambatat sab'a sanabil. Dengan biji itu tumbuh berapa? Sab'a sanabil, 7 ya. Setiap 7 batang ini kemudian muncul berapa? 100 loh. Berapa kali lipat Ustaz katanya. Nah, berlipat-lipat. Subhanallah ya. Berarti belum memahami hadis innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Jadi ini penting jemaah dirahmati Allah. Maka kalau ada ya harta-harta kita, naudzubillah, mudah-mudahan tidak ada, tapi kadang-kadang pada zaman-zaman seperti ini kita tidak ya bisa terlepas kadang-kadang kalau tidak kemudian pernah terjebur dalam riba, mungkin paling tidak kena getahnya, atau mungkin kita menyimpan uang kita ya niatnya nyimpan karena supaya aman, tapi kadang-kadang mendapatkan ya uang bunganya, maka kita takhallus, bersihkan, bukan untuk kemudian niat apa sedekah, tidak, tapi kemudian kita ya udah tadi kita ada yang membangun apa udah kita berikan ya, tidak niat untuk ini tapi niat takhallus, niat kita menghilangkan itu ya. Wow. Adapun kalau kita melihat perkataan-perkataan ulama, masya Allah banyak ya. Di antaranya ada yang kemudian mengatakan Ibnu Mubarak udah dibuang aja, mungkin dibakar atau dibuang ke laut atau kemana. Ya, selama kemudian bisa dimanfaatkan, lebih baik kemudian bisa dimanfaatkan. Lalu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah dari hal-hal yang baik, makanan-makanan yang baik. Wa'malu salihah. Kemudian beramallah yang saleh. Kita lihat, cermati ayat ini jemaah. Ada perintah wahai rasul, wahai para rasul, makanlah yang baik. Harusnya kemudian ya minum atau apa. Kemudian kenapa muncul dan beramallah yang saleh? Ya. Karena sekali lagi, ya, makanan yang baik itu sangat berperan ya dengan amal yang baik. Bahkan bisa dikatakan susah kalau kita makan yang buruk kemudian mau beramal yang baik. Jadi pengaruhnya makanan yang baik kepada sesuatu amalan yang baik itu sangat besar. Maka bapak-bapak, ibu-ibu jangan heran kalau seandainya ada orang yang kaya raya, yang kaya rayanya didapatkan dari usaha yang halal, yang tidak tipu-tipu, yang tidak syubhat. Mungkin dengan ternak ayamnya, mungkin dengan ternak ikannya, mungkin kemudian ya dari situ semuanya dia bisa sukses memiliki harta yang banyak. Kadang-kadang kita lihat mereka membangun masjid yang besar, kemudian dia gaji imamnya, dia gaji takmirnya, dia berangkatkan anak-anak yang kemudian hafal Al-Quran untuk umroh, dia sekolahkan anak yatim piatu. Kalau kita kemudian tanya dari mana mereka itu muncul ide briliannya, ide cerdasnya seperti itu,
Ya semuanya itu dari taufik ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena apa? Ya karena makanannya yang dia jaga. Makanan yang kemudian mereka jaga. Dan kita juga tidak heran kalau ada orang kaya raya yang hasilnya dari sesuatu yang buruk, tidak pernah dia pikirkan untuk berbuat kebaikan. Meskipun koleksi mobilnya mulai dari yang paling murah sampai kaya ada. Bahkan kemudian koleksi yang lainnya mungkin ake atau mungkin binatang mulai dari burung, lovebird yang kayak apa, atau anjing mungkin bahkan anjing yang paling kecil sampai paling gede punya, yang paling lucu sampai yang paling galak. Tapi tidak pernah otaknya itu tergerak untuk melakukan hal-hal yang baik padahal dia seorang muslim. Kenapa? Ya karena tadi makanan yang dia makan itu suatu yang haram. Maka jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini ada anjuran atau ada larangan ya bagi kita semuanya untuk memakan makanan yang haram, dan ada anjuran untuk senantiasa mengkonsumsi makanan yang halal karena pengaruhnya besar. Lihat Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam jamaah yang dirahmati Allah, sampai Allah kemudian berfirman wa alanna lahul hadid. Bahkan besi itu bisa kemudian dilunakkan, bisa buat baju ya dengan bahan besi. Kemudian ya kayak tanah liat gitu ya, di apa-apakan bisa sampai menjadi buat baju besinya itu ketika ditusuk dengan pedang, pedangnya itu malah yang tumpul. Saking kemudian hebatnya dalam buat baju besi. Wa alanna lahul hadid. Tidak hanya itu, ibadahnya Nabi Daud paling kuat. Kita tahu semuanya ada namanya istilah qiyamul lail Daud. Ada namanya istilahnya puasa Daud ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ahabbus siyami ilallah ya, dan puasa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah siyamu Daud, siam puasanya Nabi Daud. Yuftiru yauman wa yasumu yauman, puasa sehari buka sehari. Kok kuat beramalnya seperti itu, kok sampai kuat? Nah ini juga pasti dilihat dari makanannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya dalam satu riwayat yang bagus ya yang sahih dikatakan ma'akala ahadun qattun khairan, tidaklah seorang ini memakan suatu yang baik ya, min an ya'kula rajulu min kasbiyatihi, dari seorang yang makan dari hasil tangannya. Maksudnya kalau pengen kita lihat makanan orang yang baik itu ya hasil dari tangannya dan halal. Wa inna nabiyallahi Dawud, dan Nabi Allah Dawud itu dia itu memakan dari hasil kerja tangannya meskipun dia raja. Maka sering saya juga beberapa hari menjumpai ada orang yang mengatakan meskipun bapak saya itu PNS tapi gajinya itu ya yang dari PNS itu dia simpen saja pokoknya. Kita makan itu dari usahanya. Ya, ini namanya warok. Namanya apa? Warok. Kalau seandainya apa boleh nggak? Ya boleh saja. Meskipun ya tadi itu waman ya yattaqi syubhat, karena ada yang mengatakan syubhat, tapi kita sudah bahas tentang masalah syubhat. Kalau dia tidak tahu 100% keharamannya, boleh apa enggak? Boleh, karena Nabi ketika diundang oleh orang Yahudi dan diberikan ya daging atau roti ketika itu Nabi makan ya, dan ini dalil yang kuat dan riwayatnya adalah sahih, dan ma'ruf orang Yahudi itu ta'amulnya sama riba ya. Akhirnya sudah kita bahas. Jadi ini mimbabil wara ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya memang betul-betul makanan yang halal itu sangat berpengaruh kepada kekuatan keimanan kita, kekuatan ibadah kita, bahkan doa-doa kita juga nanti insya Allah akan kita bahas. Kalau seandainya pesan Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul memakan yang baik, maka pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin juga memakan makanan yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik ya apa yang kami rezekikan. Jadi sama, Rasul diperintahkan begitu, umatnya juga diperintahkan begitu, dan ini hukum asal. Kenapa? Karena Rasul tugasnya adalah menyampaikan. Kecuali ada beberapa kekhususan seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh kaum muslimin. Beliau dibolehkan menikah lebih dari 4. Nah, kalau kita jangankan 4, lebih dari 4, 1 aja kadang ada yang
Tidak, insya Allah mudah-mudahan lah semuanya segera untuk ya menikah. Semua insya Allah sudah menikah ya. Ada yang enggak, belum waktunya mungkin. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Thumma dzakara ar-rajul. Kemudian Nabi SAW menyebutkan seorang laki-laki. Ya, ini memberikan contoh yang konkret bahwasanya makanan itu sangat berpengaruh. Nabi pengen membawakan contoh yang konkret, yang jelas, yang terjadi. Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk taat. Makanlah yang baik, minumlah yang baik, lakukan yang baik. Tapi ternyata di antara umat Nabi SAW, hamba Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang melanggar, yang mereka tidak makan ya, kecuali yang haram. Dan ini dibuat contoh oleh Nabi SAW. Dan ini menandakan memang ada dari umat Nabi SAW. Oleh karenanya kita harus berhati-hati. Nabi SAW mengatakan, "Tsumma dzakara ar-rajul," ya, yutilus safar, yang orang ini sedang melakukan perjalanan yang jauh, jemaah dirahmati Allah. As'asa aghbar, yang rambutnya, bajunya kusut dan berdebu. Kenapa rambutnya kusut? Kenapa bajunya berdebu? Karena mungkin nggak mau menyisirnya. Kenapa nggak mau menyisirnya? Karena takut kalau disisir nanti jatuh dan kena dam. Artinya bisa saja orang ini perjalanan jauh, perjalanan yang mulia, perjalanan untuk beribadah, pergi ke tanah suci, melakukan ibadah haji atau ibadah umrah. Yang mereka itu ketika melakukan ihram tidak boleh menjatuhkan rambut. Karena takutnya menjatuhkan rambut, maka mereka tidak berani menyisir. Ya. Bisa saja. Melakukan perjalanan jauh. Setelah melakukan perjalanan jauh, orang ini kemudian mengangkat kedua tangannya. Setelah mengangkat kedua tangannya, mengucapkan ya Rabbi, ya Rabbi. Tapi ternyata sayang seribu sayang, makanan yang dia makan haram, minuman yang dia minum haram, pakaian yang dia pakai haram, bahkan camilan yang ketika dalam perjalanan dia camil, baik itu kacang, baik itu apa saja, ternyata juga haram. Maka kata Nabi, ya, fa anna yustajabulah, bagaimana doanya bisa dikabulkan, ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal orang ini disebutkan oleh Nabi SAW ada 4 faktor doanya pasti dikabulkan. Yang pertama dalam kondisi bersafar. Bersafar itu ya, salah satu kondisi kalau kita berdoa mustajab. Karena dalam riwayat yang sahih Nabi SAW bersabda, "Thalathu da'awat la syakka fihinna." 3 doa yang tidak diragukan di dalamnya pasti dikabulkan. Yang pertama da'watul madlum, doanya orang yang dizalimi. Maka hati-hati ketika kita dizalimi atau kemudian jangan sampai menzalimi. Karena Allah sampai bersumpah, wa izzati wa jalali, demi keagunganku, demi keperkasaanku, kata Allah, la ansurannahu walau ba'dahin, pasti akan aku tolong meskipun sejenak. Jadi hadis ini sebelumnya Allah mengatakan, inni haramtu nafsi, inni haramtu zulma ala nafsi, faja'altuhu muharrama. Sungguhnya saya, kata Allah dalam hadis qudsi, mengharamkan kezaliman. Faja'altuhu muharrama, maka saya jadikan zalim itu haram. Fala tadzalamu, maka jangan di antara kalian saling menzalimi. Karena kalau seandainya ada yang mengangkat kedua tangannya gara-gara dizalimi, pasti akan dikabulkan doanya, ya. Bahkan Nabi Muhammad ketika ngutus Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu anhu untuk berdakwah menuju orang-orang bukan Islam, mereka Yahudi, mereka Nasrani, ahlul kitab, tapi Nabi mewanti-wanti Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, ittaqi da'watal madlum. Hei Mu'ad, takutlah kamu dengan doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena doa orang yang terzalimi, antara doa dengan Allah enggak ada batasannya. Langsung yarfa'u fawqal ghamam, diangkat di atas awan. Kemudian Allah bersumpah, wa izzati wa jalali. Subhanallah. Jadi orang ini, ya, ini belum, ini pertama tadi menerangkan ini ya, hadis ini ya, dakwatul madlum, kemudian dakwatul musafir, dakwatul musafir, doanya orang yang bersafar. Ini 3 doa ini ya, kesempatan kita ketika kita mungkin dizalimi. Kata Syekh Al-Utsaimin, kok ada orang dizalimi kok mendoakan orang yang menzalimi? Ya, kalau kita baca di dalam syarahnya di Riyadhus Shalihin, syarahnya Syekh Al-Utsaimin, itu dikabulkan oleh Allah, tapi nasib bagian kita mungkin di akhirat sudah nggak ada. Ya.
Tapi kalau kita mau nyimpen, nah kita dizalimi, ya udah doakan yang baik. Mungkin kita akan panen nanti di akhirat. Ya udah kita mau pilih yang mana, ya. Kemudian yang ketiga, da'watul walid ala waladihi, doanya orang tua, doa buruk. Kalau di sini kalau ala itu doa buruk. Kok ada anak yang durhaka didoakan bapak ibunya, pasti dikabulkan. Orang Jawa itu katanya ada yang namanya sot, ya. Kena sote bapak, kena sote mak nih, ngoten terus ya. Memang ada dalam syariat kita da'watul walid ala waladihi, doa buruknya. Jadi seorang orang tua miliki doa yang baik untuk anaknya, insya Allah dikabulkan. Dalam satu riwayat da'watul walid li waladihi pakai lam, yang satunya da'watul walid ala waladihi, yaitu doa buruk. Dan ini dua-duanya ada riwayatnya, haditsnya. Seperti ibunya Juraij, ketika Juraij sholat Allahu Akbar, ya, wallah itu sholatnya ketika zaman dulu kayak apa, yang penting dia sholat berdiri, ya. Setelah itu dipanggil oleh ibunya, ya Juraij. Juraij mengatakan dalam hatinya, ya Ummi, ya sholati, wah sholatku, oh ibuku gimana ini, dulu kan mana. Akhirnya dia mendahulukan sholatnya. Akhirnya ibunya pulang. Besoknya lagi pas sholat lagi, wahai Juraij, ya sholati, ya Ummi, katanya. 3 kali begitu terus mendahulukan sholatnya. Akhirnya ibunya mendoakan, ya, gak akan meninggal Juraij sampai ketemu dengan wajah-wajah wanita pelacur. Nah, kemudian antum sudah ngerti kisahnya. Juraij kemudian difitnah, ya, menghamili pelacur sampai, ya, musolanya atau somaanya dihancurkan dan dipukuli, diseret, dibawa ke hakim. Ketika diseret itu semua pelacur keluar dan dilihat oleh Juraij. Dan ketika itu dia tersenyum. Wah, ini doanya ibu saya. Setelah itu sampai di pengadilan, dia tanya, kenapa saya dibeginikan? Katanya kamu berzina dengan perempuan ini dan memiliki anak, itu anaknya. Bawa ke sini anak-anaknya. Akhirnya ditusuk, ibaratnya ditusuk sama jarinya Juraij dan ditanyakan, siapa bapakmu? Dijawab, ar-ra'i, tukang pengembala kambing. Akhirnya orang-orang yang menuduh, yang diprovokasi perempuan itu langsung menciumi Juraij. Ya. Artinya doanya orang yang, ya, doa ibu itu, ya, buruk terkabulkan. Dan di sini yang jadi syahid adalah da'watul musafir, doanya orang musafir itu dikabulkan jemaah yang dirahmati Allah. Tapi ternyata orang ini tidak dikabulkan. Kemudian yang kedua, ya, orang ini dalam kondisi kusut, dalam kondisi bajunya juga berdebu. Artinya jangan kita remehkan orang yang miskin. Kadang-kadang kita meremehkan orang-orang yang miskin. Sampai ketika itu pada zaman Nabi ada orang yang seolah rambutnya itu ibaratnya melinci, bajunya bagus, berjalan. Tanya, bagaimana pendapat tentang orang ini? Wah, kalau orang ini pengen ngelamar pasti diterima, beri syafaat pasti diterima. Ada satunya yang jalan lagi, mungkin orang nggak punya duit, tidurnya juga di masjid, musola. Bajunya kadang-kadang ada sobek dikit-dikit. Terus orang ini, kalau orang kayak gini ngelamar nggak akan diterima, gitu. Kata Nabi, orang ini lebih bagus daripada semua orang yang ada ini, katanya. Subhanallah. Dan Nabi kemudian mengatakan, Robba as'as aghbar madfu'un bi kulli bab law aqsama 'ala Allahi la abarrah. Ada seorang yang rambutnya kusut, bajunya mungkin berdebu, jelek, tapi ketika dia bersumpah atas nama Allah langsung dikabulkan. Nah, persis terjadi pada zaman sahabat, yaitu Anas bin Nadir. Ya. Anas bin Nadir seorang sahabat, punya saudara. Ya. Rabi bin Nadir ini, gara-gara ada apa sama perempuan yang lain, mukul sampai gigi geramnya perempuan itu pecah dan harus dikisos. Ketika harus dikisos, Anas bin Nadir datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, kisos. Kemudian dia melakukan, demi Allah tidak akan kisos, gitu. Bukan karena menolak Nabi, bukan, tapi dia yakin, thiqah, bersumpah dengan seperti itu. Akhirnya terjadi keajaiban dan tidak terjadi kisos. Ternyata keluarganya yang dipukul tadi kemudian memaafkan. Ya. Dan ini dipakai oleh banyak, ya, para ulama, termasuk Syekh Al-Utsaimin, ya, disebutkan dalam Riyadhus Shalihinnya juga. Ya. Jadi ada orang-orang yang kayaknya gimana, ya,
Artinya kondisi rambut yang seperti itu, baju seperti itu, kondisi yang bisa menjadikan kita lebih khusyuk gitu. Tidak kemudian yang melinci, yang kemudian luar biasa ya. Bahkan pernah terjadi dituliskan ya di dalam Ibnul Jauzi menulis satu kitab ya, Sifatus Sofwah kalau nggak salah ya. Itu disebutkan ada orang yang memang Mekah ketika itu terjadi luar biasa panas sampai tanahnya meletek-meletek gitu. Begitu tanahnya meletek-meletek, semua yang berangkat umrah, berangkat ikut sholat istisqa. Imamnya juga istisqa, nangis mengangkat kedua tangannya dengan tinggi-tinggi. Setelah selesai sholat, langit tidak berubah sama sekali, tetap panas. Tiba-tiba ada datang, ini yang menceritakan ya, ada satu kisah ya, dikisahkan oleh Malik bin Dinar ya. Datang dari rumahnya, masuk langsung ke pojoknya Ka'bah, kemudian dia sholat. Setelah sholat dia mengangkat tangannya, ya Allah, berikanlah air untuk hamba-hambamu itu, makhluk-makhlukmu itu ya Allah. Didengarkan benar sama yang menceritakan ini, dan dia melihat di langit ternyata mendung dan terjadi hujan. Orang-orang yang ada di Masjid Al-Haram ketika itu bersorak gembira, Masya Allah, doa kita dikabulkan, doa kita dikabulkan. Dan saya yakin hujan itu terjadi bukan karena doanya orang-orang itu, tapi karena orang ini. Kemudian saya ikuti dia jalan sampai kemudian ke rumahnya, dan ternyata dia masuk rumah itu, dan saya tanyakan siapa dia, ternyata budak. Dia adalah seorang budak ya. Maka saya ingin membelinya, dan kemudian tidak dijual. Saya beli dengan harga segini, segini dan segini. Akhirnya kemudian dijual. Setelah dijual, budaknya kemudian mengatakan, kenapa engkau membeli saya? Kalau kamu ingin membeli budak yang lebih ganteng, banyak. Yang lebih kuat, banyak. Yang lebih kemudian pintar untuk bekerja, banyak. Kalau saya enggak. Kemudian diceritakan begini. Akhirnya kemudian dia sholat dan berdoa, ya Allah, bahwa doanya matikan saya. Ketika itu kemudian enggak lama beliau meninggal. Ini adalah salah satu kisah yang ditulis oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya. Jadi ini ada faktor. Pertama, dalam kondisi perjalanan. Kedua, dia itu kondisinya berdebu, kemudian kusut. Artinya suatu yang ada faktor untuk kemudian dikabulkan. Yang ketiga, jamaah dirahmati Allah, orang ini mengangkat kedua tangannya, dan ini salah satu adab supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan ini juga ada isyarat bahwasanya Allah ada di atas. Dan kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dalil bahwasanya Allah itu di atas ribuan dalil ya. Meskipun ada orang yang ya menolaknya ya. Kemudian jamaah dirahmati Allah, intinya di sini Allah Subhanahu wa taala ya, itu malu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha hayyun karim. Allah itu maha malu, maha yang hayy, karim, mulia, yang maha memberi. Yastahyi, malu, idza rafa'al abdu yadaihi ya ayaruddahuma sifran khaibatain. Allah itu maha malu, dan ini kita menetapkan Allah memiliki sifat malu dan sesuai dengan kelayakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya akidah kita Ahlus Sunnati wal Jamaah, malunya Allah tidak sama dengan malunya manusia. Jangan disamakan, Allah malu. Malu kita tetapkan, tapi malunya tidak sama. Yastahi, Allah itu malu kalau seandainya ada seorang yang mengangkat kedua tangannya kemudian ditolak permintaannya nol, sifran khaibatain. Dan Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan dalam kitabnya Jami'ul Ulumi Al-Hikam, ada beberapa sifat mengangkat tangan ketika berdoa. Ya, di antaranya yang pertama katanya kalau dalam kondisi di atas kendaraan atau di atas mimbar sedang khutbah, maka Nabi itu mengangkat telunjuknya, isyarat bertauhid dalam berdoa begini ya. Kemudian ya, dan ini semuanya ada riwayatnya sesuai dengan sunnah. Kemudian berdoa biasa ya, menjadikan ya punggung tangannya menghadap ke kiblat, kemudian perut tangannya atau telapak tangannya menghadap ke kita ya, searah begini biasa. Dan ada yang sebaliknya, ini riwayatnya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, itu dibalik, punggung tangannya ya menghadap ke kita begini ya. Doanya begini. Kenapa? Ketika isti'adzah, berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dari penyakit
atau mungkin berlindung dari sesuatu yang tidak disenangi, berdoanya begini. Dan ini juga riwayatnya juga sahih dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Ya. Doanya begini. Ya. Kemudian ketika sangat membutuhkan, sangat mendesak, ketika istisqa, Nabi SAW mengangkat tangannya tinggi-tinggi sampai kelihatan bayadu ibtaihi, ya, putihnya ketiak Nabi SAW. Ketika perang Badar, ya, ketika perang Uhud, Nabi sampai mengangkat tinggi-tinggi, ya, selendangnya sampai jatuh. Ketika di Bukit Sofa, ya, jadi ketika sudah sangat membutuhkan, diangkat tinggi-tinggi. Ya. Dan ketika diangkat, ada yang kemudian riwayatnya telapak tangannya itu begini, ada yang begini. Ya. Dan ini semuanya datangnya sahih. Ya. Boleh ketika istisqa begini, boleh juga begini. Ya. Kemudian kalau biasa ya kita begini. Ya. Ini sifat-sifat. Ya, kita berdoa dalam mengangkat kedua tangan, dan ini termasuk adab di dalam berdoa. Dan intinya tadi, Allah itu malu kalau seandainya ada seorang hamba mengangkat kedua tangannya kemudian ditolak. Ternyata orang ini ditolak doanya. Dan kemudian yang keempat, orang ini mengucapkan ya Rabbi, ya Rabbi. Artinya ilhah. Ilhah itu betul-betul merengek kepada Allah dan mengucapkan ya Rabbi atau ya Rabbana atau dengan yang lain ya Rahman ya Rahman. Kenapa? Karena dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul idzullaha aw idzur Rahman." Panggillah Allah atau Rahman. Atau dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah memiliki nama-nama yang mulia, berdoa dengan nama itu, berwasilah dengan nama-nama itu. Contohnya kita lagi butuh banget sama duit. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, Ya Razzaq. Ketika kita merasa banyak dosa, ingin taubat, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Tawwab. Kita berdoa, berwasilah dengan nama-nama Allah yang mulia. Ini termasuk ya sesuatu yang sangat bagus dan dikabulkan. Ya. Itu termasuk ya sesuatu yang dikabulkan. Kemudian jamaah dirahmati Allah, ya. Imam At-Tabrani meriwayatkan sesuatu yang sangat bagus, mungkin perlu kita ketahui, dan ini ditulis juga oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitab tafsirnya. Ya, an Ibnu Abbas qala, dari Ibnu Abbas beliau mengatakan, talaitu hadhil ayah inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu saya baca ayat ini di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah apa-apa yang ada di bumi ini yang halal dan bagus. Faqama Sa'ad ibn Waqqas. Maka Sa'ad ibn Waqqas radhiyallahu anhu berdiri dan dia mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'al. Jadikan, wahai Rasulullah, doakanlah saya, an yaj'alani Allahu mustajaba da'wah, an yaj'alani mustajaba da'wah. Wahai Rasulullah, doalah, mintalah kepada Allah supaya Allah jadikan doaku itu doa yang mustajab. Maka Nabi kemudian mengatakan, ya Sa'ad, atib mat'amak takun da'wataka mustajab. Wahai Sa'ad, makanan kamu itu betul-betul kamu jaga, maka doamu pasti akan menjadi doa yang mustajab. Kemudian Nabi mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadi, dan demi jiwaku yang ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala, la yaqdhifu luqmatal haram fi jawfihi. Barang siapa, ya innal abda, sesungguhnya seorang hamba itu melemparkan, menyuapkan satu suapan di dalam perutnya, illa kecuali ma yataqabbal minhu ama, tidak akan diterima darinya amalnya arba'ina yauman, 40 hari. 40 hari jamaah, ya. Kemudian Nabi mengatakan, wa ayyuma abdin, dan hamba manapun nabata lahmuhu min suhtin, yang mana dagingnya tumbuh dari barang yang haram, ya, atau riba, fannaru aula bihi, maka yang paling berhak adalah neraka, ya. Yang paling berhak adalah neraka. Oleh karenanya Abu Bakar itu sangat takut. Dalam riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dari sahabat istri Nabi radhiyallahu anha, ya, Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, suatu hari Abu Bakar ini yang memiliki budak yang mau dibebaskan dengan kharaj. Kharaj itu mencari makanan dan kemudian dibebaskan nanti. Maka dia membawa satu makanan.
dan dimakan oleh Abu Bakar. Ketika sudah dimakan, budaknya kemudian mengatakan, tahu nggak kamu dari mana makanan ini? Nggak tahu. Itu dulu ketika itu saya ya pura-pura jadi dukun, padahal saya nggak bisa dukun. Dan ada orang yang kemudian ya menjadi pasien saya dan dikasih upah ini. Dan upah ini saya belikan makanan, sekarang kamu makan. Langsung dia ambil jarinya, masukkan ke dalam mulutnya dan sampai tenggorokannya, terus sampai keluar semuanya. Dan budaknya mengatakan, kenapa harus sampai seperti itu? Ya, demi Allah, kalau makanannya gak keluar, biar nyawa saya yang keluar. Sangat-sangat menjaga ya dengan makanan. Bahkan kalau kita ya membaca sirah-sirah seperti Ibnul Mubarak, ulama yang sangat besar. Bapaknya namanya Mubarak. Mubarak ini dulunya budak. Setelah dibebaskan jadi ya orang merdeka, dia kerjanya menjadi buruh di satu pertanian. Di situ kemudian majikannya memerintahkan, "Hei Mubarak, tolong ambilkan aku anggur yang manis," karena datang dengan temannya. Mubarak ngambil anggur yang manis, tapi ya nggak tahu yang mana yang manis, dipilihkan aja yang gede-gede. Setelah dimakan sama majikannya, gimana kamu suruh ngambil anggur yang manis malah diambilkan yang kecut? Kata Mubarak, wallahi saya nggak ngerti mana yang manis dan yang mana yang kecut, karena Anda melarang saya untuk memakannya. Wallah, demi Allah, bertahun-tahun kamu kerja di sini, demi Allah. Maka kemudian dipanggil tetangganya, bener Mubarak nggak pernah makan yang seperti itu, ya, karena dilarang. Maka kemudian majikannya mengatakan, "Hei Mubarak, saya nggak punya anak perempuan kecuali satu. Ya. Kepada siapa saya nikahkan?" Ya. Mubarak mengatakan, orang Yahudi nikah memilih ya hartanya, orang Nasrani nikah memilih ya wajahnya, orang Islam milih akhlaknya. Dah, saya nikahkan kepada engkau. Subhanallah. Gara-gara dia menjaga makanan satu saja, dia dapat yang memiliki makanan, yang memiliki kebun. Ya. Yang punya kebun siapa? Anaknya orang itu jadi punyanya Mubarak. Subhanallah. Ya. Itulah jamaah yang dirahmati Allah. Kita tutup ya dengan perkataan seorang sahabat ya, yang namanya Yusuf ibnu Asbad. Dia mengatakan, "Idza ta'abbada syababu," kalau seandainya ada pemuda-pemuda yang beribadah, itu yaqulu iblis. Ini perkataan seorang tabi'in, bukan hadis ya. "Undur min aina mat'amu." Kalau seandainya ada orang yang beribadah, pemuda-pemuda rajin ibadah, orang-orang rajin beribadah, iblis itu mengatakan, lihat aja itu dulu, makanan dia itu halal atau haram. Kalau makanannya haram, udah nggak perlu kamu goda. Kenapa? Karena makanannya udah haram, udah cukup itu, nggak akan bisa ya betah lama, fokus ya. Lihat dulu makanannya. La tastaghilu bihi. Kalau seandainya makanannya haram, udah nggak usah kamu sibuk-sibuknya. Da'uhu, biarkan dia. Yajtahidu wa yansab, biarkan dia itu pokoknya beribadah terserah sebenarnya. Ya. Maka perlu kemudian kita menjaga makanan dan memperbanyak doa. Allahumma kfini, Allahumma kfina bihalalika an haramika ya, wa bifadlika amman siwak ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita bahas tadi adalah bahwasanya Thayyib itu salah satu nama Allah Subhanahu wa taala, ya nama Al-Husna. Kemudian ya sedekah, amalan-amalan semuanya itu tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak dari hasil yang baik ya. Kemudian memakan makanan yang haram, minum minuman yang haram, pakaian-pakaian yang haram, itu menjadi sebab doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kita bahas, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.